Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar Budani. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Yang pertama yaitu tentang pengenalan bentuk aljabar itu sendiri. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan bentuk aljabar. Nah, aljabar itu biasanya dilambangkan dengan simbol-simbol seperti ini nih. Jadi kalau ada yang simbol angka huruf, nah itu biasanya disebut dengan aljabar. Nah, komponen aljabar itu apa aja sih? Yang pertama, ada suku. Suku itu yang mana? Suku itu adalah yang ini. Satu-satu. Jadi kalau misalkan kita ada 3x kuadrat dikurang 5x kuadrat y dikurang 2x ditambah y ditambah 4y kuadrat ditambah 2x kuadrat dikurang 10. Nah, ini kita pisahin semuanya tanpa ada tanda positifnya. Jadi, kalau misalkan sukunya itu ada apa aja? Di sini ada 3x kuadrat 2, terus ada negatif 5x kuadrat y, dan terus negatif 2x. Terus ada y, terus ada 4y pangkat 2, terus ada 2x pangkat 2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada negatif nih, kalian tulis ya di sini negatif, berarti sukunya itu masuk ada negatifnya. Kalau di sininya nggak ada tandanya, kayak ini nih, ini nggak ada tandanya, berarti dia positif. Oke, ini kalau positif, positifnya nggak usah ditulis, kayak gitu. Nah, variabel sekarang nih. Variabel itu apa? Variabel itu adalah huruf. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi ini biasanya huruf kecil. Huruf itu ada apa aja dari A sampai Z. Jadi apapun hurufnya itu namanya variabel. Jadi di sini variabelnya ada apa aja? Variabelnya ada X pangkat 2. Gitu kan? Terus ada berapa lagi? Ada X pangkat 2Y. Kalau kalian udah nentuin sukunya, di sini kalian lihat sukunya aja nih, yang ada hurufnya. Terus ada X, terus ada Y, terus ada Y pangkat 2, terus ada X pangkat 2 lagi. Nah, Bu di sini ada X pangkat 2-nya, Bu X pangkat 2-nya ada 2. Ditulis semuanya nggak usah. Jadi yang ini kita hapus. Jadi yang ini kita hapus. Yang kita tulis adalah cuma satu aja. Jadi kalau ada yang sama, yang ditulis adalah satu aja, X pangkat 2. Kayak gitu. Nah, sekarang koefisien. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Bahasa gampangnya gitu, angka di depan variabel. Padahal gini, koefisien itu adalah pengali dari variabel. Jadi, lihat angka yang ada di depan variabel, yang kalian lihat itu adalah angkanya aja. Di sini kan variabelnya nih. Ini kan tadi variabelnya yang ini kan. Nih, ini variabel nih. Ini variabel nih, ya kan? Kan variabel yang ini. Nah, ini variabel. Nah, sekarang yang namanya koefisien itu adalah angka yang di depan ini. Nah, ini adalah koefisien nih. Gitu. Nah, ini namanya koefisien. Koefisiennya jadi apa aja? Yang kalian catat adalah berdasarkan variabelnya aja. Jadi kalau misalkan variabelnya X pangkat 2, koefisiennya ada apa aja? Koefisiennya ada 3. Ada lagi enggak? Di sini X pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 2. Nah, ini dia X pangkat 2 lagi kan? Jadi yang ini sama ini kan sama kan? Jadi tulis aja 3 dan 2. Terus X pangkat 2Y. Koefisiennya berapa? Di sini ada negatif 5. Terus ada lagi X. X itu koefisiennya berapa? Di sini negatif 2. Nah, terus ada lagi Y.
yaitu koefisiennya berapa? Bu, di sini nggak ada angkanya. Kalau di sini nggak ada angkanya, berarti angkanya adalah 1. Kalau nggak ada angkanya, bukan 0. Nah, terus Y pangkat 2. Y pangkat 2 koefisiennya berapa? 4. Nah, itu yang namanya koefisien, pengali dari variabel. Atau bahasa gampangnya yaitu angka yang ada di depan variabel, gitu aja. Kalau nggak ada angkanya, berarti angkanya adalah 1. Nah, kalau konstanta apa? Konstanta itu bilang angka yang konstan, jadi dia nggak akan berubah. Jadi konstanta itu adalah nih di sini angka yang nggak ada variabelnya, angka tanpa variabel, itu yang namanya konstanta tanpa variabel. Berarti angka yang nggak ada hurufnya itu yang namanya konstanta. Jadi kalau ada hurufnya dia kan maksudnya suku biasa kan. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak ada kalau misalkan ada hurufnya dia maksudnya jadi koefisien. Tapi kalau misalkan dia nggak ada hurufnya namanya konstanta. Nah, di sini konstantanya cuma ada 1 kan. Konstantanya cuma ada 1, ya udah ini cuma ada 1, berarti kita tulis aja negatif 10. Itu konstantanya. Nah, sekarang suku sejenis nih. Suku sejenis adalah suku yang sama. Jadi dia variabelnya sama. Suku yang variabelnya sama. Suku yang variabelnya sama. Suku yang variabelnya sama itu namanya suku sejenis. Nah, suku yang variabelnya sama, lihat di sini kan ada yang variabelnya, ini kan variabelnya x pangkat 2 kan, cari yang koefisiennya lebih dari 1, berarti kalau misalkan yang koefisiennya lebih dari 1 itu namanya variabelnya berarti sama, berarti dia suku sejenis. Jadi suku sejenisnya adalah 3x pangkat 2, ya kan, karena di sini 3x pangkat 2 dan 2x pangkat 2. Jadi lihat yang variabelnya sama ada apa aja itu. Kita masuk ke contoh. Diketahui bentuk aljabar sebagai berikut. Minus 3x ditambah 4y ditambah 2 ditambah 7x dikurang 9y dikurang 5. Tentukan suku variabel koefisien konstanta dan suku sejenisnya dari aljabar tersebut. Yang pertama sukunya. Sukunya ada apa aja sih? Kita bisa pisahin kan. Negatif 3x. Terus 4y. Terus 2, terus 7x, terus negatif 9y, terus negatif 5. Itu sukunya. Sekarang variabel. Variabelnya apa aja? Sekarang variabelnya ada x, ya kan? Terus ada y. Terus ada lagi nggak? Ini x sama, terus ini y sama gitu kan? Berarti variabel cuma x dan y. Sekarang koefisien. Koefisien dari x. Lihat. Koefisien dari x. Koefisien dari x itu ada, di sini kan ada 3x, ya kan? Minus 3x dan 7x kan. Berarti koefisien itu kan tadi angka yang ada di depan variabel. Jadi koefisiennya berapa? Minus 3 dan 7. Nah, terus yang y apa? Koefisien dari y. Koefisien dari y di sini ada 4 dan negatif 9. Itu koefisien. Sekarang konstanta. Konstantanya berapa? Di sini ada angka, tadi kan angka tanpa variabel. Di sini ada 2 dan ada negatif 5. Bu, ada 2 boleh? Boleh.
nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting yang dilihat adalah ada nggak angka yang nggak ada variabelnya sama sekali, angka yang belakangnya nggak ada hurufnya sama sekali, itu yang namanya kan konstanta. Terus sekarang suku sejenis nih. Tadi yang variabelnya sama kan, yang variabelnya sama atau konstantanya sama kayak gitu. Jadi suku sejenis itu adalah suku atau konstanta. Jadi ada variabel yang pakai variabel atau konstanta juga bisa masuk suku sejenis. Oke. Yang pertama adalah di sini yang X. X ada 2 kan? Ini X, yang ini X. Otomatis dia ada 2. Jadi minus 3X dan 7X. Terus ada lagi nggak? Sekarang yang Y. Y-nya itu yang Y ini kan nih sama ini. Jadi 4Y dan 9Y. Itu kan negatif 9Y. Terus Budi konstanta bisa nggak suku sejenis? Bisa. Jadi konstanta juga bisa masuk 2 dan negatif 5. Itu namanya suku sejenis. Oke. Sekarang contoh selanjutnya. Contoh yang kedua. Ini contoh kedua. Diketahui bentuk aljabar ini 5x ditambah 3y kurang 9x dikurang 10x kuadrat ditambah x dikurang x kuadrat. Nah, sukunya. Sekarang sukunya sama dengan. Sekarang sukunya berarti 5x, ya kan? 5x terus 3y terus negatif 9x. Ini kan 5x, 3y terus negatif 9x terus negatif 10x kan, negatif 10x kuadrat terus x terus negatif x pangkat 2. Sekarang variabelnya ada x kan, ada x terus ada y, di sini x lagi, nggak usah ditulis, di sini x pangkat 2, beda kan, berarti x pangkat 2. Terus x yang tadi udah x pangkat 2, berarti x pangkat 2, kayak gitu. Terus sekarang koefisien, berarti koefisien dari x ada apa aja? Ada koefisien dari x. Ini ada x nih, ini x, ini x, ini x. Ada 3. Berarti ya udah kamu tulis 3-3-nya. Kalian tulis 3-3-nya 5, terus negatif 9 dan ini enggak ada angkanya. Berarti kalau enggak ada angkanya tadi adalah 1. Nah, terus yang y. Sekarang y. Y-nya ada 1, berarti di sini koefisiennya adalah 3. Terus ada lagi kan di sini variabelnya x pangkat 2. X pangkat 2. Nah, yang x pangkat 2 ada berapa? X pangkat 2, di sini x pangkat 2, di ini x pangkat 2, yang ini x pangkat 2. Berarti x pangkat 2-nya negatif 10 dan ada 2 kan? Karena ada 2 di sini negatif. Karena di sini nggak ada angkanya, berarti tadi angkanya adalah 1. Jadi x pangkat 2 koefisiennya itu negatif 10 dan negatif 1. Terus sekarang konstanta. Selanjutnya adalah konstanta. Lihat, dari suku nih, kalau nggak dari soal data suku, yang angka yang tidak ada variabelnya, ada nggak? Kalau nggak ada, berarti konstantanya nggak ada. Kalian tulis aja strip, itu namanya konstantanya nggak ada. Oke? Sekarang suku sejenis. Suku sejenis berarti yang variabelnya sama. Karena konstantanya nggak ada, berarti yang variabelnya sama, yaitu yang pertama adalah 5x. Ya kan? Di sini yang ada lebih dari 1 adalah x dan x pangkat
2. Berarti dia suku sejenisnya adalah di X sama di X pangkat 2. Suku sejenisnya berarti 5X, terus negatif 9X, dan X. Gitu kan? Karena di sini X nih. 5X, negatif 9X, dan X. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah suku sejenis yang lain kan satu lagi X pangkat 2. Berarti yang kalian lihat di sini nih. Berarti dia ada negatif 10X pangkat 2 dan negatif X pangkat 2. Berarti di sini negatif X pangkat 2. Itu yang namanya suku sejenis. Jadi suku sejenis Bu ini memang boleh 3, boleh mau 4 sekalian pun juga nggak apa. Yang penting lebih dari 1 itu yang namanya suku sejenis. Kalau misalkan sukunya cuma 1 berarti ya dia jenisnya cuma 1. Jadi bukan suku sejenis. Kalau suku sejenis berarti sukunya harus lebih dari 1 dan dia variabelnya sama. Kayak gitu. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian nggak ngerti, silakan ulangi lagi video-video sebelumnya. Silakan ulangi lagi video ini diperhatikan dengan jelas satu-satu, nggak usah buru-buru. Terus kalau masih nggak jelas juga, tanya ke guru kalian masing-masing. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.